Dah mulai. Dah selesai. Sebelum Ibu memulai pelajarannya, saya ikut mengambil terlebih dahulu. Pertama, Tommy Purnama. Ibu. Stefan Devri. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Taitul. Dia tadi main PS, Bu. Main PS, aduh. Tadi sempat barengan sama Bu. Kalau dia mengajak Bu Minda tadi itu nggak mau, Bu. Udah sharing tuh, Bu. Udah sharing. Oke kan? Siapa deh? Materi kali ini yaitu proses masuknya kebudayaan dan agama Hindu di Indonesia. Sebelum Ibu menerangkan pelajaran, Ibu akan perlihatkan satu buah video tentang masuknya agama Hindu Buddha dan Video apa itu, Bu? peninggalannya serta teori-teorinya. Nggak nampak, Bu. Sabar. Oh, sabar. Baiklah, saudara Oh, Bu. kita mau nonton. Oh. Karena fokus dada. Oh, iya. Kok masa deh dong? Simak ya. Maju. Sini. Orangnya tinggal ya? Pertama kamu mana kamu? Nggak ada meja. Mohon disimak nanti kalau ada bertanya silahkan. Iya, Bu. Kemudian aku. Boleh. Mohon suaranya. Iya, Bu. Ya, Bu. Agama Hindu-Buddha disebarkan oleh kaum Brahmana atas undangan bangsa India yang tinggal di Indonesia untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya pada masyarakatnya yang masih memiliki kepercayaan animisme dan humanisme. Teori ini beranggapan yang berperan dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan prajurit atau kaum kesatria. Di awal abad ke-6 Masehi, kerajaan India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa dari golongan kesatria yang kalah perang pun mengalihkan diri ke Nusantara. Di Indonesia, mereka pun mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam perkembangannya, mereka pun menyebarkannya kepada masyarakat lokal dan Nusantara. Teori Waisya menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Karena pada saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, maka dalam beberapa waktu mereka akan menetap di Kepulauan Nusantara hingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India yang hembus. Selama menetap di Nusantara, para pedagang India ini melakukan dakwahnya pada masyarakat lokal Indonesia. Jadi, para pedagang India telah memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha saat melakukan perdagangan. Teori arus balik menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diawali oleh kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan pada masyarakat pribumi hingga terjadi perkembangan terhadap kepercayaan mereka.
Kutai adalah kerajaan awal Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Lebih tepatnya berada di pinggir Sungai Mahakam. Raja pemimpin pertama Kutai adalah Kurungga. Salah satu warisan budayanya adalah Prasasti Upa. Prasasti Upa adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kutai yang paling tua. Benda bersejarah ini merupakan bukti terkuat adanya kerajaan Hindu yang bercokol di atas tanah Kalimantan. Ketopong adalah mahkota Sultan Punan Kutai yang terbuat dari emas. Beratnya 1,98 kg dan saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim pada abad ke-7. Sriwijaya memiliki kekuatan armada beserta ilmu pengetahuan pelayaran yang hebat. Berkembang di daerah perairan Sungai Musi, wilayah Palembang dan kini berdiri pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas, Jawa Timur. Peninggalan budaya Majapahit yang pertama adalah Candi Suku. Candi Suku terletak di Desa Berjo, Kecamatan Yargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. 36 km dari Surakarta atau 20 km dari Karanganyar. Saat masuk ke pintu utama dan melewati dapur besar, maka bentuk arsitektur khas tidak disusun secara tegak lurus, akan tetapi terbentuk sedikit mirip trapesium dengan atap pada bagian atasnya. Sedangkan warna bebatuan di candi ini berwarna sedikit merah, sebab memakai bebatuan andesit. Selanjutnya ada Candi Cetok. Candi Cetok terletak di Dusun Cetok, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Cetok dibangun dengan menggunakan corak Hindu yang sering kali dipakai warga serta peziarah Hindu untuk tempat pemujaan. Tempat ini juga sering dijadikan tempat untuk bertapa bagi masyarakat kejawen asal Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua setelah kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu ini terletak di wilayah Jawa Barat dan berkuasa pada abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Salah satu peninggalan budaya kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruntan yang ditemukan di tepi Sungai Ciaruntan, yakni dekat Sungai Cisadane juga. Di dalamnya menyebutkan nama Tarumanegara, raja Purnawarman, dan mempunyai sepasang kaki yang diartinya sama dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Habis bu, Habis. di buku ada foto. Oh. Habis. Maaf. Baiklah. Bagaimana videonya? Bagus bu, bu. Baiklah, Ibu akan bertanya. Oh, sebelumnya Ibu akan menjelaskan proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori pertama tentu yaitu teori Brahmana. Wahyu, tolong jelaskan tentang teori Brahmana. Apa itu teori Brahmana? Dari Brahmana ini bu, yaitu diungkapkan oleh sebuah hipotesis ini mengungkapkan bahwa kaum Brahmana amat berperan dalam upaya penyebaran budaya Hindu di Indonesia bu. Para Brahmana ini mendapat undangan dari penguasa Indonesia untuk menobatkan raja dan memimpin upacara-upacara keagamaan. Dan penjelasan ini bu didukung oleh hipotesis Pandor bu. Oh, berarti teori Brahmana ini yang dibawa oleh kaum Brahmana ke Indonesia dengan mendapatkan undangan dari penobatan pada pemerintahan Indonesia. Ya, bu. Dan kedua itu teori Ksatria. Siapa yang mau menjelaskan teori Ksatria? Saya Fadasi. Oke bu, teori masuknya agama Hindu, Buddha
Nusantara, yaitu yang kedua itu teori kesatria, yang mana agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh kaum kesatria yang mengalami kekalahan perang dan lari dari daerahnya tersebut ke Nusantara dan membawa sekalian pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara. Sekian, Bu. Terima kasih pada Irfan Desni. Yang ketiga itu dari Waisha. Pada Romi, mau dijelaskan dari Waisha? Ya mungkin saya akan mencoba menjawabnya ya Bu. Mungkin kalau teori Waisha ini Waisha ini dibawa oleh para pedagang. Jadi maksudnya agama Hindu Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari India. Cina begitu. Ada yang lain? Nah, Bu. Oh, baiklah, berarti teori kesatria ini dibawa oleh Waisha. Dari Waisha ini dibawa oleh pada kaum pedagang. Yang kedua itu Sudra. Yang dimana Sudra ini bukan. Ya, Bu. Maaf, Iya, Bu, lanjut, Bu, lanjut. yang dibawa oleh kaum orang terbuang, seperti kaum rakyat jelata. Yang kelima, ketinggalan yang kelima. Yang kelima itu teori arus balik. Di mana teori ini? Bu Wahyu, Bu Wahyu. Ini yang dulu, Bu. Ya, silahkan Anda jelaskan tentang teori arus balik. Enggak, Bu. Dari tadi dalam buku, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jelaskan harus balik dulu tadi. Ada berdua jelaskan tentang teori arus balik. Baik, Bu, saya yang jelaskan, Bu. Teori arus balik itu dijelaskan di mana raja atau penguasa dari Nusantara itu maaf, Bu, saya ulangi, Bu. Jadi teori arus balik itu masyarakat Nusantara yang datang ke India, yaitu di mana itu pusat dari peradaban agama Hindu dan Buddha, itu mempelajari di sana itu di India itu mempelajari tentang budaya Hindu dan Buddha tersebut, Ibu. Jadi masyarakat itu balik ke Nusantara untuk menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. Sekian, Ibu. Terima kasih pada Stefan Devri. Selanjutnya itu tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan membagi dua kelompok. Kurang kan? Ya, Bu, kurang. Betul nggak kata? Soalnya tadi main game. Ya. Mohon maaf, Ayu, Anda sendiri. Enggak, Bu. Saya bertanya, Bu. Tadi Ayo, sama Bu. Pak. Apa dong? Nggak apa-apa. Ya, jangan dulu. Sendiri lagi dong, Bu. Ya, nggak apa-apa. Di sini Ibu akan membagi tentang materinya Boleh itu. cari kan, Bu? Pertama itu tentang kerajaan Kutai dan kelompok sama Tarumanegara. Kelompok kedua itu Majapahit sama Singa Maharaja. Silakan Anda cari materinya. Nanti presentasikan ke depannya. Kalian apa tadi, Bu? Tuh, Kutai sama Tarumanegara. Akhirnya, apakah sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan kelompok kami tampil. Bro. Kelompok dua siapkan pertanyaan untuk kelompok satu. Ya. Baiklah, saya kelompok pertama akan menunjukkan hasil diskusi kami itu tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini letaknya berada di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dari prasasti tersebut, maaf, Bu. Salah, Bu. Ya.
Ditemukannya 7 buah batu tulis yang disebut lipa, yang mana ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta tersebut diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi atau abad ke-15. Prasasti Yupa tersebut merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai ini terbukti berdirinya yaitu ditemukannya prasasti Yupa. Mungkin sekian, Bu. Saya kembali ke Bapak, Bu. Belum, Bu. Pertanyaan. Oh, pertanyaan langsung ya, Bu? Ya, langsung aja. Iya, tahu. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Baik, saya akan bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana kemunduran dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Baik, itu saja, Bu. Oke, saya akan coba menjawab. Kerajaan Kutai kan? Ya. Kemundurannya? Ya. Kerajaan Kutai mengalami kemunduran yaitu dia disebabkan karena Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan dua buah kerajaan yang berbeda. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-13 di Kutai Lama. Terdapat dua kerajaan yang berada di Sungai Mahakam tersebut, menimbulkan frikis di antara keduanya. Jadi kemundurannya ini itu disebabkan tewasnya yaitu Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia. Mungkin itu, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baiklah, kelompok selanjutnya. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan itu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan tahun 1264 oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jaya Wardana yang merupakan keturunan Arok Raja Singosari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Di bawah seperti Gajah Mada, Majapahit banyak menaklukkan daerah lain dengan semangat sepemimpinnya dan membuatkan sumpah pelapa bumi. Ia tidak akan makan buah pelapa sebelum mesti menyatukan seluruh negeri. Kemundurannya, Majapahit penyebab kemundurannya itu Majapahit kehilangan tokoh besar seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada dan meletusnya perang Palakeret tahun 1401 sampai 1406 merupakan perang saudara yang merebutkan kekuasaan daerah bawahan mulai melepaskan diri. Mungkin hanya segitu materi dari saya, Bu. Apakah ada yang bertanya? Boleh, Bu, saya mau tanya, Bu. Saya bertanya. Saya mau bertanya kepada kelompoknya ini. Pada masa raja siapa kerajaan Majapahit itu mengalami kejayaan? Majapahit mengalami masa kejayaan itu pada masa Hayam Wuruk. Baik, Bu. Apakah sudah Ayu? Ya, sudah. Kamu? Baiklah. Terima kasih kepada kedua kelompok telah menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baiklah, sekian dari materi hari ini. Sebelum pulang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur. Mulai. Syukur selesai. Jangan lupa belajar untuk besok ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.